Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Dina Rita Burna Pitupulu dengan NIM 2304 Asisten Lab Kak Jacinda Kwedatun Sandi. Nah, sini kita get layers, terus itu kita cari di mana file yang akan kita masukkan. Setelah itu klik Auto, Properties, terus masukkan data-data sesuai dengan modul. Lalu setelah itu ketik RC Tools dipilih, kemudian pilih Data Management Tool, Raster Processing, lalu Clip. Kemudian dialog box Clip akan muncul sebagai gambar di bawah. Kemudian pada bagian Input Raster, masukkan data simulate, dan pada bagian Output, masukkan data yang simulate. Berikan tanda checklist pada US Input Feature of Clipping Geometry. Setelah itu unchecklist pada layers yang tidak dibutuhkan, yakni layer simulative. Masih pada bagian data management tools, kalian pilih projection and transformation, lalu pilih project raster. Pada dialog box project raster, pada input raster dimasukkan simulate clip 1. Pada output koordinat diatur menggunakan project system UTM zone 50S. Selanjutnya pilih OK. Auto box kembali dibuka. Kemudian pada 3 dimensi analysis tools, pilih resource surface slope. Langkah ini digunakan untuk membuat parameter kemiringan lereng. Setelah dialog box slope dibuka, maka pada bagian input raster masuk simulate clip 1 project raster. Kemudian output measurement diganti menjadi present rise. OK, klik OK. Lalu special analysis tool result CV. Pada bagian dialog box CV, masukkan slope simwell. Pada input raster CV dipilih untuk mengklasifikasikan ulang menjadi kriteria tertentu. Pada dialog box kelas CV ubah kelas menjadi 5 kelas. Kemudian masukkan break value sesuai literatur di mana literatur yang digunakan. Setelah dikelompokkan ulang, maka tampilan yang muncul sebagai gambar di bawah berikut, yaitu sama dengan kemiringan lereng. Nah, setelah itu kita buka Algebra Tools, 3 dimensi analysis tool, resource survey, hillside. Setelah dialog box hillside terbuka, maka pada bagian input raster masukkan simulate clip 1 project raster, kemudian yang lainnya dibiarkan tetap. Nah, selanjutnya kita dapat mengubah warna hasil klasifikasi dengan cara klik kanan pada layers, result slope 1, kemudian pilih properties dan pilih simbologi. Pada bagian uniguine value ubah color sim menjadi warna hijau tua sehingga merah sebagaimana petunjuk pada gambar, maka ditampilkan juga terlampir pada beberapa gambar yang diletakkan. Nah, di sini saya tidak memakai garis pantai karena laptop saya error. Setelah diubah ke dalam bentuk raster, klasifikasi parameter garis pantai dengan cara pada menu autos jika memiliki garis pantai. Setelah itu masuk kita parameter jarak sungai, dilakukan multiply ring buffer dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada parameter garis pantai. Yang membedakan parameter antara sungai dan garis pantai hanyalah pada kriteria jarak yang digunakan. Nah, setelah itu klip sungai dan SHPK simulate. Pada input feature dimasukkan hasil buffer sungai, sedangkan pada klip feature dimasukkan SHPK simulate. Ubah parameter sesuai dengan format raster dengan cara sama seperti langkah yang sebelumnya. Nah, setelah itu
Lalu setelah itu hasil dari raster kalkulasi kembali dikelompokkan ulang menjadi 5 zona kerentanan. Ini sangat rendah, sedangkan tinggi, sangat tinggi. Untuk cara yang dapat digunakan tools reclassify. Nah, setelah diklasifikasikan ulang, maka peta kerentanan tsunami untuk Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut ini. Bentar ya. Nah, setelah jadi seperti ini, mari kita layouting sesuai yang pernah dipelajari pada pembuatan peta dasar. Nah, inilah peta hasil dari pembuatan kerentanan tsunami Pulau Omi, Maluku Utara, Indonesia tahun 2024.